Hai semua, hari ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian masalah dalam aktivitas belajar mengajar. Cakupan belajar mengajar. Definisi belajar mengajar. Belajar mengajar terdiri dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik yang aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dalam proses pembelajaran, aktivitas belajar mengajar harus selalu terkait loh, karena belajar merupakan prinsip yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain, tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku, yaitu melakukan suatu kegiatan. Jadi, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Faktor belajar mengajar. 1. Faktor guru. Pada faktor ini, yang perlu mendapat perhatian adalah keterampilan mengajar dan metode yang tepat dalam mengelola tahapan belajar. Ini artinya seorang guru harus mengetahui kelemahan siswa dalam belajar dan membuat metode belajar yang cocok sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 2. Faktor siswa. Faktor yang berasal dari siswa termasuk aspek psikologis yang dapat memengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Di antaranya intelijensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. 3. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang memengaruhi proses belajar mengajar terdiri atas lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi semangat belajar siswa. Lingkungan sosial yang lebih banyak memengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. 4. Faktor kurikulum. Proses belajar mengajar dirancang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dan siswa dalam mengoordinasi tujuan dan isi pelajaran. Pada faktor ini, yang menjadi titik perhatian adalah bagaimana merealisasikan komponen metode dengan evaluasi. Pengajaran remedial dan pengayaan dalam pembelajaran. Pada umumnya, guru akan mengakhiri aktivitas belajar mengajar dengan mengadakan ujian. Berdasarkan hasil ujian tersebut, dapat dilihat hasil belajar setiap siswa. Hasil yang kurang memuaskan tentu harus diperbaiki, sedangkan yang sudah bagus perlu untuk selalu ditingkatkan. Pengajaran remedial. Pengajaran remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang dapat ditetapkan. Ciri-ciri pengajaran remedial. 1. Pelaksanaan remedial dilaksanakan setelah diketahui kesulitan belajar peserta didik yang kemudian diberikan pelayanan khusus. 2. Alat-alat yang dipergunakan dalam pengajaran remedial lebih bervariasi dan mungkin memerlukan alat khusus tertentu. 3. Metode yang digunakan pada pengajaran remedial bersifat diferensial. Dan 4. Tujuan instruksional disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Tujuan pengajaran remedial ialah 1. Dapat memahami diri, khususnya yang menyangkut prestasi belajar. 2. Memperbaiki cara-cara belajar sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. 3. Mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. 4. Memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat. Dan 5. Mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitan. Pengajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian rupa, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Jenis-jenis pembelajaran pengayaan. A. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi. B. Kegiatan eksploratori yang bersifat umum. Dan C. Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik. Prinsip-prinsip program pengayaan. A. Siswa lebih menyukai kegiatan di luar kelas dibanding di dalam kelas. B.
kegiatan yang banyak meminta siswa untuk bergerak lebih disukai dibandingkan kegiatan membaca. C. Kegiatan yang bersifat menemukan hal baru lebih disukai daripada kegiatan yang bersifat deskriptif saja. Dan D. Kegiatan yang membutuhkan waktu sedikit lebih disukai daripada kegiatan yang memakan waktu lama.